Video pembelajaran tematik kelas 1 SD, tema 8 peristiwa alam. YS Channel, sahabat belajar bermain dan berkreasi online. Hai, video pembelajaran tematik kelas 1 SD. Assalamualaikum, apa kabar anak hebat? Semoga kalian sehat ya. Apakah anak hebat sudah siap untuk belajar? Siap ya. Nah, sebelum belajar kita baca doa dulu yuk. Itu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Let's go, kita bersenang-senang. Siapkan buku tematiknya ya, dan simak videonya sampai selesai. Serta jangan lupa subscribe-nya, komen, like, dan share-nya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menemukan kalimat permintaan tolong, menunjukkan kegiatan-kegiatan kerjasama yang dilakukan dalam mengatasi masalah di rumah, menunjukkan dan menemukan ungkapan kalimat permintaan tolong dan menanggapinya, serta mengidentifikasi persamaan atau perbedaan suhu dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 4, bencana alam untuk pembelajaran ke-6. Kegiatan pertama kita adalah ayo membaca. Hari ini kita akan belajar tema 8 peristiwa alam, subtema 4 bencana alam untuk pembelajaran ke-6. Kegiatan pertama kita adalah ayo membaca. Hari ini Lani dan teman-teman mendengarkan sebuah cerita tentang bencana alam longsor. Guru membacakan cerita itu. Lani dan teman-teman mendengarkan cerita tersebut dengan sesama. Nah, inilah ibu guru yang sedang bercerita kepada anak muridnya. Berikut teks cerita tersebut, bacalah dengan teliti. Bencana tanah longsor di Desa Melati. Di Desa Melati telah terjadi bencana tanah longsor. Bencana itu terjadi pada hari Senin 7 November 2016. Puluhan rumah tertimpa runtuhan tanah. Semua rumah dalam keadaan rusak berat. Tanah longsor banyak terjadi di daerah perbukitan. Tanah longsor terjadi karena tanahnya terbawa oleh air hujan. Hal itu terjadi karena banyak pohon yang ditebang, padahal pohon membantu menyerap air. Akibatnya, bila hujan turun, air akan menghanyutkan tanah. Pak Budi, kepala desa Melati, pergi ke desa Mawar. Di sana, Pak Budi mendatangi Pak Ali, kepala desa Mawar. Pak Budi berkata, "Pak Ali, tolong bantu kami. Desa kami terkena bencana tanah longsor." Kemudian Pak Ali berkata, "Baik Pak Budi, saya siap membantu desa Melati. Saya akan memberitahu penduduk desa Mawar." Kemudian Pak Budi berkata, "Terima kasih Pak Ali. Kami sangat menghargai bantuan pertolongan desa Mawar." Pak Ali bersama penduduk desa Mawar menuju ke lokasi bencana. Pak Ali memimpin bantuan ke desa Melati. Pak Ali berkata, "Ayo kita bantu desa Melati. Tolong dirikan tenda di halaman balai desa." Kemudian penduduk desa Mawar satu berkata, "Penduduk desa Melati mohon segera ke balai desa, tenda-tenda telah disiapkan." Kemudian penduduk desa Mawar 2 berkata, "Bapak-bapak, tolong bantu menggendong anak balita." Kemudian penduduk desa Mawar 3 berkata, "Ibu-ibu tolong memasak di dapur umum." Kemudian penduduk desa 4 berkata, "Dokter puskesmas sudah siap di balai desa. Bagi yang sakit mohon segera ke sana." Penduduk desa Melati sangat berterima kasih. Bantuan dari desa Mawar sangat menolong. Penduduk kedua desa itu saling tolong-menolong. Mereka membersihkan tanah longsor. Mereka juga membantu membangun rumah yang tertimpa tanah longsor. Nah, sekarang
kegiatan ayo menulis. Sudahkah kamu membaca teks di halaman sebelumnya? Bacalah kembali dengan teliti. Temukan kalimat ungkapan permintaan tolong. Beri garis di bawah ungkapan tersebut. Tuliskan ungkapan permintaan tolong yang kamu temukan seperti contoh. 1. Pak Ali tolong bantu kami. Nah, ayo kita cari mana lagi yang termasuk kalimat atau ungkapan permintaan tolong. 2. Tolong dirikan tenda di halaman balai desa. Selanjutnya yang ketiga adalah tolong bapak-bapak tolong bantu menggendong anak balita. Kemudian yang keempat, ibu-ibu tolong memasak di dapur. Selanjutnya, ayo berlatih. Sudah membaca cerita tentang bencana tanah longsor, kamu sudah mengetahui ungkapan permintaan tolong, ajaklah teman-temanmu untuk belajar bersama. Manakah yang termasuk ungkapan pertolongan? 1. Bacalah kalimat berikut ini. Beri tanda checklist jika merupakan ungkapan pertolongan dan beri tanda silang jika tidak termasuk ungkapan pertolongan. Nah, ayo kita kerjakan bersama-sama. Waspadai datangnya bencana alam. Ini bukan kalimat permintaan tolong. Kami membutuhkan bantuan makanan. Ini juga bukan kalimat permintaan tolong. Mohon kecilkan suara radiomu. Ini adalah kalimat permintaan tolong. Minta tolong antarkan ibu ke pasar. Ini kalimat permintaan tolong. Tolong jaga tempat minumku. Ini juga permintaan tolong. Kemudian yang terakhir, ambilkan selimut untuk bapak itu juga merupakan permintaan tolong. Nah, bacalah kalimat di setiap kotak. Pilih yang termasuk ungkapan permintaan tolong, sampaikan di depan temanmu. Nah, 1. Minta tolong sumbangkan baju untuk bayi. Yang kedua, mohon segera pergi ke tempat yang aman. Kemudian, yang ketiga, ambilkan obat untuk anak-anak. Yang keempat, tolong bawakan makanan ke tenda. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu jika ada yang sakit, dokter sudah siap. Bagaimana tanggapan teman-temanmu? Pasti tanggapan dari teman-temanmu akan berbeda. Nah, apakah mereka memilih kotak yang sama? Ya, tentunya karena mereka hanya memilih kalimat yang merupakan kalimat permintaan tolong. Selanjutnya, ayo bermain peran. Mari bermain peran. Ayo ajak temanmu bermain peran. Bermain sesuai teks bencana tanah longsor di Desa Melati. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Pilihlah peran yang kamu sukai. Diskusikan bersama teman kelompokmu. Nah, peran apa yang kamu pilih? Mainkan peranmu dengan baik ya. Selanjutnya, ayo berlatih. Bermain sambil mengukur suhu. Siti dan teman-teman telah selesai bermain peran. Mereka beristirahat di halaman sekolah. Denny dan Udin sedang bermain bola. Siti dan Lani sedang duduk di bawah pohon. Dayu dan Edo sedang piket membersihkan kelas. Mereka melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Setelah selesai piket, Dayu dan Edo ikut beristirahat bersama. Inilah kegiatan mereka. Kemudian Siti mengajak teman-teman bermain sambil belajar. Bermain merasakan suhu badan dengan telapak tangan. Siti dan Benny menyentuh dahi teman secara bergantian. Dahi Dayu dan Lani. Benny menyentuh dahi Edo dan Udin. Apakah kamu dapat mengukur suhu badan menggunakan telapak tangan? Dapat ya. Apakah ada perbedaannya? Ya, ada perbedaannya ya. Mengapa demikian? Ya, mungkin hal ini bisa disebabkan oleh aktivitas sebelumnya.
Contohnya misalkan Ini dan Udin mungkin suhu dahinya akan terasa panas atau hangat karena mereka baru saja bermain bola di lapangan. Sedangkan Siti, Lani, Dayu, dan Edo mungkin dahinya akan terasa dingin atau tidak hangat karena mereka habis melakukan kegiatan yang berada di dalam kelas. Coba lakukan bersama temanmu. Cobalah mengukur suhu badan dengan telapak tangan. Kegiatan berikutnya adalah ayo mencoba. Ajak temanmu bermain mengukur suhu. Bermain mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku. Pegang dahi temanmu dan rasakan suhunya. Bandingkan suhu badan teman-temanmu. 1. Buatlah kelompok yang terdiri dari 3 orang. Pegang dahi temanmu dan rasakan suhu badannya. Siapakah yang badannya terasa paling panas? Siapakah yang badannya terasa paling dingin? Sekarang, pegang dahimu dan rasakan suhu badanmu. Bandingkan dengan suhu badan temanmu. Urutkan suhu badan dari yang paling panas. Kemudian yang kedua, buatlah kelompok yang terdiri atas 4 orang. Pegang dahi temanmu dan rasakan suhunya. Siapakah yang badannya terasa paling panas? Kemudian siapakah yang badannya terasa paling dingin? Bandingkan dengan suhu badan temanmu. Urutkan suhu badan dari yang paling panas. Oke, selanjutnya adalah kegiatan bermain peran. Kegiatan bekerja sama di setiap keluarga berbeda-beda. Kamu sudah menuliskan pengalaman bekerja sama dengan keluarga di rumah. Ini adalah keluarga Udin yang sedang bekerja sama membersihkan rumah. Mari bermain peran tentang kerjasama di keluarga. Buatlah kelompok yang terdiri dari 5 orang, berdiskusi bersama teman kelompokmu. Kegiatan kerjasama keluarga siapa yang akan kalian perankan? Pilih peran yang kamu mainkan. Atau karena sekarang masih dalam masa pandemi, kalian bisa melakukan ini dengan anggota keluargamu. Nah, kemudian kalian kirim videonya ke bapak ibu gurumu. Selanjutnya, untuk melatih pemahamanmu hari ini, ayo kerjakan LKPD. Selamat mengerjakan. Sekian dulu materi hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap bersemangat. Jangan lupa membaca doa sesudah belajar. Dan ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda. Dadah. Bersama-sama. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi farduduhu ilayya inda hajati wala tangsanihi ya rabbal alamin. Ingat selalu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak. Thanks for watching, see you on my next video. Jangan lupa di subscribe dan jika berkenan di like, diberi komennya dan di share videonya.